Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Pada pagi hari ini, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena sudah boleh dibangunkan pagi, boleh bersama-sama sekolah minggu online di sini. Nah, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan aku Kak Vina, Kak Vanu dan juga Kak Aji di sekolah minggu online GKJ Jawa Diningrat. Nah adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita mau sama-sama angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, Allah kita yang sungguh baik adalah Allah yang sangat luar biasa, yang selalu mengaruniakan berkat dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Nah, sebelum kita mau kembali memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Dituturkan ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama bersekolah minggu online di GKJ Jawa Diningrat. Dan sebentar Bapak, kami juga akan menerima taburan firman-Mu kayak memberkati kami supaya kami boleh duduk tenang, diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Supaya lebih semangat lagi, kita mau sama-sama angkat pujian bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
adik-adik, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama siapkan hati kita dan menyanyikan pujian Bapa Aku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama panggilkan pembawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu sama-sama panggilkan Ibu Ning. Selamat pagi, shalom Bu. Selamat pagi Mbak Vina, shalom. Adik-adik, masih semangat semua ya? Masih. Nah, walaupun pasti adik-adik semua sudah menahan rindu dan kangen karena tidak bisa untuk sekolah minggu, untuk bertemu dengan kakak-kakak, juga bertemu dengan teman-teman. Pada pagi hari ini, Eyang akan bercerita tentang siapa ya? Kalau bulan yang lalu ceritanya tentang apa? Nabi Musa. Masih ada yang ingat toh? Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dengan dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Sebelum kita mendengarkan cerita lebih lanjut, kita akan berdoa. Mata ditutup, tangan dilipat, kita akan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, akan belajar firman Tuhan yang akan kami terima saat ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak belajar tentang kepemimpinan Yosua. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami
Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cucu-cucunya Eyang yang manis, masih pada semangat toh? Itu yang baju merah. Tadi sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Atau malah masih ngemut jempol? Ya, pada pagi ini kita akan belajar tentang Yosua. Kita akan bersama-sama membuka Yosua pasal 3, minta tolong pada mama atau papa atau eyang yang ada di sebelah-sebelahnya itu suruh membukakan Alkitabnya ya. Yuk kita belajar bersama-sama, kita baca. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 17 yang demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua, bahwa Tuhan akan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Supaya bangsa Israel itu tahu seperti dahulu Tuhan sudah menyertai Musa. Demikianlah Tuhan juga akan menyertai Yosua. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan,
Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asik, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik siapa yang pernah bermain di sungai? Siapa? Mbak Vina sudah pernah? Sudah. Kalau kita masuk ke dalam sungai, kira-kira gimana ya? Suka, senang? Suka, basah. Basah. Terus bajunya menjadi kotor enggak? Kotor. Dingin. Dingin. Itu kira-kira sungainya gede enggak ya? Besar. Besar. Ini kalau kita di sini, mungkin di Kalipojong gitu sungainya kan enggak begitu lebar ya. Tetapi Sungai Yordan itu lebarnya yang mau menyeberang itu, yang mau diseberangi oleh bangsa Israel itu lebarnya sekitar 30 meter. 30 meter itu kira-kira Seberapa ya? seberapa ya? Ada yang tahu enggak? Itu Dek Bayu, tahu enggak? 30 meter itu seperti berapa rumah ya? Kalau daratan, tetapi ini adalah sungai. Terus kedalamannya itu berapa? 3 meter. Jadi kita nggak bisa jalan biasa, amat sangat dalam. Tidak bisa bangsa Israel itu nyabrang berjalan biasa gitu, nggak bisa. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan kepada Yosua untuk menolong. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan supaya para imam itu mengangkat tabut perjanjian, Tuhan hendak mengingatkan bahwa pada zaman Musa, Tuhan itu membelah laut apa? Teberau. Dan saat ini itu sudah berganti generasi ya adik-adik ya. Cucu-cucunya Eyang. Itu sudah berganti generasi. Sudah tidak yang bangsa Israel saat itu yang menyeberang itu, yang akan menyeberang itu tidak mengalami bagaimana pertolongan Tuhan ketika melewati laut Teberau. Dan saat ini Tuhan hendak menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya bahwa Tuhan mampu untuk menolong bangsa Israel untuk keluar, untuk memasuki tanah Kanaan. Itu bukan suatu perkara mudah. Mengapa Yosua itu dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin? Siapa yang pernah jadi ketua kelas? Atau jadi kalau pramuka jadi ketua regu. Mas Haji. Semua sudah pernah ya? Semua sudah pernah menjadi pemimpin. Itu pemimpin-pemimpin ketika masih kanak-kanak sudah belajar menjadi pemimpin. Dan besok kalau sekolah tetap belajar, tetap setia, tetap taat pada Tuhan, itu pasti pada akhirnya
Mbak Vina, Mas Aci, Mas Vanu, itu juga akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Semangat ya adik-adik? Akan menjadi pemimpin masa depan asalkan tetap patuh, setia, dan taat kepada perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu bersedia untuk merendahkan hati. Ketika kita mau belajar, itu kita lama-lama akan menjadi pandai. Kalau nggak pernah belajar, nggak akan pernah jadi pandai ya. Jadi cucu-cucu Eyang belajar ya, walaupun sekolahnya lewat daring, tetapi tetap semangat untuk belajar supaya kemampuan kita semakin lama akan menjadi semakin bertambah. Demikian ya, cucu-cucunya Eyang, firman Tuhan yang kita terima pada pagi ini, kiranya tetap menjadikan bekal bagi cucu-cucunya Eyang untuk tetap setia dan taat perintah Tuhan. pada perintah Tuhan. Tabut perjanjian yang merupakan apa Mbak? Apa ya? Kehadiran Tuhan. Melambangkan kehadiran Tuhan. Itu akan senantiasa menolong kita untuk bisa melewati, menyeberangi sungai-sungai kehidupan kita. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami terima saat ini boleh menjadi bekal bagi kami, untuk kami mampu melewati kehidupan ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia dan taat, juga setia dan taat kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, terlebih kami setia dan taat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan akan senantiasa ada pada kami. Ampuni Tuhan dosa kami, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Yosua yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Nah adik-adik, kita belajar ya sama-sama untuk selain taat pada perintah Tuhan, kita juga belajar taat kepada orang tua dan juga guru. Gitu ya. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, lalu cuci tangan dengan air dan sabun, dan jangan lupa untuk pakai masker setiap keluar rumah. Sampai ketemu di sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.